Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum masya'u fihi wa idza adlama alaihim qalu walau syaa Allahu ladahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lil muttaqin. Wa idza arada bi'ibadihi khairan yufaqihu fid din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdikal karim imamil mu'minin wa sadatil muttaqin sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat, para kiai, para ibu nyai, asatid, ustadzat yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, utamanya para kiai di Donorejo, Gang Buntu yang hadir malam ini yang saya hormati. Jajaran pengurus takmir Musholla Baitur Rahman, mulai dari Ketua Takmir Bapak Ustadz Taufik beserta jajaran pengurus yang lain yang saya hormati, para sepuh, para tokoh masyarakat, terutama Bapak Ketua RW yang tadi sudah diwakili, beserta Bapak Ibu para Ketua RT yang saya hormati, hadirin hadirat, khususnya jamaah Musholla Baitur Rahman dan para undangan dari panitia, kaum muslimin muslimat, calon-calon mayyit yang saya hormati, ya calon keluarga kita mas, yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, saya cintai. Marilah bersama-sama memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan diberi umur panjang, semoga tidak mati-mati. Yang kedua, monggo bersyukur kepada Allah lewat doa mulia untuk Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir dan yang tidak sempat hadir besok bersama Nabi di surga Allah.
Selanjutnya alhamdulillah malam ini kembali saya ke Donorejo. Wong ngene kok gak bosen-bosen nang aku ilo piye. Ate jandeng Madura malah kelakuku lemelolo. Cuk mulai Bapak Khotib, Bapak siapa yang lebih sepuh dari Pak Khotib itu, yang sudah dipanggil semua. Cuma panitianya tetap nggak ngerti, walaupun saya tiap tahun. Ya ini ke korsina raja. Orang gini mau nyandar ngaring tedu. Tak nyandor tengah sake, mestinya ada bantalnya ini. Untuk beri bantal kok mau nih, ongkuan deh. Ini lek nyender kan kayak orang turu, kak nyender kegeloro, deki yang kuyo. Saya itu kalau sahur kan 2 kali. Pertama kon setengah tung itu sahur sanggebe sahur. Lagi kon setengah 4 baru sahur nasi. Jadi sahur batu 2 kali Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan warga Donorejo bosan Usman Yunus tapi tidak bosan ilmunya Allah. Kalau keng kepusen orangnya tidak jadi masalah. Apa boleh orangnya lakar saja ruwet lambat genteng semangkin numpun banyak bote. Masa kini kira ia banyak ngerapas kanan kacir. Sekarang itu saya kalau makan apa-apa itu makin berjuang. Kalau dulu boleh jagung setengah jam tak ada. Oh, enak ini. Kalau sekarang lain sudah Bu. Benih jagung makan pentolan itu ditaruh di kanan ndak hancur-hancur. Dilempar ke kiri abal-balan. Dimakan kiki ada persis tekos makan roti. Wa akhiru da'wahum eklunyok bungkol. Ya untung keluar hancur. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap tahun jamaah musalla Baitur Rahman mengingat-ingat kembali bagaimana Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Setiap agama yang dianut oleh manusia itu punya kitab suci. Tapi kita hanya membahas kitab sucinya sendiri, tidak usah membahas kitab Weda, tidak usah membahas Tripitaka, tidak usah kitab Dharmukandul, tidak usah. Yang kita bahas adalah Al-Qur'an. Karena orang itu ada punya kitab tahu tehking ada. Kita bahasa apa? Jorok norok tak usah lah. Nggak ada kitab yang namanya Weda. Kitab apa lagi? Iya, hafal sampean. Cuma kita harus hafal kitab suci Al-Qur'an. Kena betul. Saya mulai dengan postingan saya di media sosial. Tadi yang masuk di grup saya, cuma tidak saya masukkan di dalam status nanti insya Allah. Saya tadi memposting pernyataan sahabat Jabir bin Abdillah. Ini dibuat ngaji malam ini. Karena saya tadi yang nulis sedikit banyak itu ada ingatnya. Gila betul. Wa an Jabir bin Abdillah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah cerita dari sahabat Jabir bin Abdillah.
didengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Isinya Nabi katanya bersabda, wallahu a'lam, idza kana akhiru lailatin min syahri Ramadan, kalau nanti sudah datang malam terakhir bulan Ramadan, maka kata Nabi, bakatis samawatu wal ardu wal malaikatu musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir bin Abdullah dalam kitab Hayatul Qulub itu menyampaikan satu nasihat dari Nabi. Sekarang saya kalau ngaji mengurangi kerja, rodok serius sekone. Umpama pada kerja je biasa. Katanya sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi itu memberi pencerahan kepada umat manusia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kalau akhir-akhir bulan Ramadan, lebih-lebih malam paling akhir dari bulan Ramadan, semangkin tanggal senada. Tanggal segane ini. Saya itu alhamdulillah tak tahu mana bukai Roma. Tadi malam buka di depot besar soto Lamongan di kota Lamongan. Kemarin malam itu di daerah Ketapang. Kemarin lusanya di daerah kota Sampang. Kemudian di Rembang Pasuruan, dan alhamdulillah malam ini di sini. Laku insyaallah di daerah Keranggan. Terus pelasan Roma. Pelasan pengajian sarah gelu kan. Sampai teliti dulu ini. Akhir bulan Ramadan, lebih-lebih malam yang paling akhir, bakatis samawati wal ardu wal malaika, langit, bumi, malaikat dan seisinya yang dicipta Allah semuanya menangis. Kenapa? Musibatan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena akhir Ramadan itu sebenarnya kecelakaan bagi umat Nabi Muhammad, musibah. Musibah. Kok bisa musibah? Sahabat tanya kepada Nabi, ayyu musibatin ya Rasulullah? Ayyu musibatin hiya ya Rasulullah? Musibah apa Nabi? Dijawab oleh Rasulullah, zahabu Ramadan, perginya bulan Ramadan. Elangnya bulan Ramadan. Sebisa ada pak ke Ramadan boleh, nangkin teluratos sebita lema are boleh monki odi. Kita bukan. Coba sambil teliti saja apa yang saya sampaikan. Jadi langit, bumi, malaikat nangis. Nangisnya karena umat Nabi Muhammad akan ditinggalkan bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan itu kebaikan selalu diistimewakan.
doa gampang diterima, ibadah dilipat gandakan. Contohnya, coba sahabat Salman Al-Farisi. Ini yang ditulis oleh atau disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik. Katanya sahabat Salman Al-Farisi, pokoknya Ramadan itu luar biasa. Jikalau ada orang sholat maghrib bulan Ramadan sekali, itu sama dengan 70 kali di luar Ramadan. Termasuk ibadah yang ghairu mahdoh, ibadah yang memang wajibnya temporer, artinya tidak tetap. Contoh, ring bine nyiom selake, bu, mundur akan coren raja Ramadan pebenya nyiom sela. Malah mon bisa deh, mon bisa. Nyemon kuat aku kareng bine darah apa? Enggak, dulu ada sahabat namanya Ibnu Sirmah. Ibnu Pokerna Pak Sirmah. Ada kemana Nabi Abu, kata atau mana buka kola. Atau mana buka nasi. Abu kan apa? Abu kanan metua. Ya pola hari-hari sekone ini kan aku emolana. Masuk. Cuma yang tidak begitu caranya, pendapat langsung pertandingan pebetal ke Allahu Akbar ngelom aqua mereka ya pertandingan. Jangan langsung Allahu Akbar langsung lebih diacok makro. Ndak boleh ya boleh. Soal aja pun yang berkaitan juga dengan puasa Ramadan kan sambian dalusan sendiri sudah. Uhillat lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Kan sedekah kan? Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Aja mau kata sarga-saran ulilun gelun malam. Mau siang terserah, nggak apa-apa. Cuma jangan sampai tendangan penalti. Mau karakan ku neku etok tak apa. Kerong leh neku Arya leh. Bapak, ibu kerong gak mau neku Arya kak? Sengak. Mau karakan neku etok tak apa. Nggak bahaya kak? Ya bisa bahaya tuh bos. Nah, lebih-lebih mantan anyar. Saya ini lucu, pengajian ini lucu. Lucunya apa? Tadi malam di Lamongan itu takmir masjidnya namanya Bapak Ahmad Yunus, yang diundang Usman bin Yunus. Sekarang yang mengundang saya itu Pak Mulati dengan Pak Yunus atau Yunus Kafe karena alhamdulillah. Gak apa-apa bu, kumur-kumur kan gak apa-apa katanya. Begini, jadi mor-kemor gak apa. Misalnya beda orang apa sah memasuk Nogosari ke Colo, gak batal apa enggak? Nggak batal, pokoknya kayak kelurunya. Enggak apa-apa. Makanya siwakan boleh, tapi kalau sebelum lengser srengenge itu sunat. Kalau sudah srengengenya kebara itu baru makruh. Berarti kabel pemahaman sedekah bebe orang ngeke jembleng ngeke Nogosari ngeke lapis masuk ke Colo batal apa aja. Menabi menurut fikih tidak batal. Mak bisa pokok tak kelumi. Gimana betul? Ya ngelungok senyama ludah oleh tak rapah coba nih kayak kelunyok tak na tak ngebetal pak
Syarat tak kau tu jawaban Nabi. Anam jawaban ada tangkap. Lain. Terus saya tidak bahas itu, tidak. Saya bahas yang tadi itu tadi. Katanya sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi itu menyatakan begini. Kalau sudah akhir dari Ramadan, langit, bumi, malaikat dan semua makhluk Allah menangis dikarenakan orang Donorejo sebagai umat Nabi Muhammad ditimpa musibah. Apa musibahnya? Berlalu dan hilangnya atau perginya bulan Ramadan. Ditanya oleh sahabat, wahai Nabi, ayyu musibatin hiya? Musibah apa itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, perginya bulan Ramadan. Li'anna fihi doa mustajabah. Karena di dalam Ramadan doa itu gampang diterima. Kordak ngakan bareng haram. Ye? Sampai kalau ingin tahu doa gampang diterima, kitabnya kecil. Namanya Bahjatul Wasail. Kecil kitabnya, Rajaan Majalah. Kitabnya kecil. Di dalam kitab itu diterangkan, orang kalau ingin doanya gampang diterima. Wah, ini biasa ngebaik TikTok apa yang sabot TikTok ya. Orang itu kalau ingin doanya diterima oleh Allah, coba 3 perkara ini dihindari. Berapa lu? 3. 1. Hindarkan diri kita dari mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Insya Allah doanya gampang diterima. 2. Hindari menghibah, ngerasani atau menggunjing tetang orang lah, insya Allah doanya gampang diterima. Jadi basunan itu begitu. Yang ketiga, tidak punya rasa dengki, iri dan benci kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu. Ada tetangga beli mobil, ikut alhamdulillah, barangkali satu waktu bisa pinjam. Ada orang beri kulkas besar, alhamdulillah, siapa tahu bisa motoro es. Ada orang beri TV bagus besar, alhamdulillah, nyaman membeda. Indonesia lawan nah dia apal kapul dia, Quran ada apal, jadwal sepak bola apal, alhamdulillah. Kira-kira apa menang apa kalah? Menang. Kamu menegak sejaya apa seberjasa bersama ke Patrick na pantang dia. Dan Bapak Ibu, jadi orang kalau ingin doanya mudah diterima oleh Allah, nomor 1, hindari makanan minuman yang memang haram dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, hindari banyak menggunjing tetangga, menggunjing orang lain. Yang ketiga, hindari jangan iri, dengki, benci kepada orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ada orang bangun rumah, manturlah sakit akapi, malina kompas kapi. Ada orang beli mobil, mau sombong makin kok bisa ngerti. Orang yang begitu itu biasanya nakal tak di PC. Mau nanti PC tak kira bekal ngocaan dia. Cara-cara ngabeli kelang baik. Kebulu makan channel. Kok tahu benih emas lo sepuan doa. Jangan. Ini kalau doa ingin diterima di dalam bulan Ramadan itu doa mudah diterima. Nomor 2,
amal ibadah dilipat gandakan. Nomor 3, sedekah di bulan Ramadan pahalanya luar biasa diterima Allah, apalagi sampai membesarkan musola, membelikan AC, membelikan kulkas, beri kulkas musola nyaman menoreng terawih arjeng kareng enom, beri jeding beganteng, jeding-jeding itu banyak yang tidak sesuai dengan ilmu cara fikih. Di masjid-masjid besar ada beberapa masjid yang masuk ke saya caranya bikin jeding itu. Jeding itu sebenarnya ada caranya. Orang membuat jeding itu harus lebih dari 2 pola karena yang pakai itu banyak. Tempatannya juga lah harus bagus. Tempat yang namanya buang air kecil itu harus benar-benar sesuai dengan aturan. Dan beberapa masjid di seluruh Indonesia itu saya perhatikan sampai saya catat, ini bagus jedingnya dan sesuai dengan aturan. Ini masjid raja jedingnya apaan terai. Ada masjid besar jedingnya tidak sesuai. Padahal yang memakai itu orang tahu fikih, orang tidak tahu fikih. Kadang-kadang najis dimasukkan ke dalam air yang kurang 2 kula, hancur kapi. Orang itu kalau ngaji Bapak Ibu, laki dan perempuan, contoh ngajinya begini, yang membatalkan puasa, misalnya, yang membatalkan puasa, itu adalah memasukkan perkara ke dalam lubang. Lubang yang dicipta Allah dalam diri manusia, kalau dihitung 1 per 1, 9. Kalau dihitung 1, warnanya saja itu bisa cuma 5. Mata, hidung, mulut, telinga, kemudian jalan depan, jalan belakang. Nah, itu harus tahu caranya. Perempuan misalnya buang air kecil, caranya bagaimana kalau istinja, bersuci. Ini apa namanya, majelisnya ilmu, artinya kita itu tidak boleh dengan ini bergurau, tidak boleh. Orang perempuan buang air kecil, caranya bagaimana? Caranya kalau cebok, cari nih wong Jawa cewek, cari bahasa pakai istinja, itu cukup dengan ibu jarinya. Jadi caranya cukup diusap dengan ibu jari dengan mengucurkan air. Jangan diculi-culi. Kalau diculi-culi batal puasanya. Itu harus ngaji, kalau tidak ngaji tidak bisa, tidak boleh. Orang laki-laki buang air besar misalnya, makle tumpas, pai pemasuk kerikik ke dalam, batal puasanya, tidak boleh. Harus dengan, nah ini loh, tabung kerikik, perutnya jari-jari, cukup dioles gini toh, bersih tidak bersih serahkan kepada Allah Subhanahu. Kadang dari takun terlalu bersewa dulu, pas semuanya dicungkit-cungkit, tidak boleh. Mencari ibu-ibu, dah mengkadang kau munakila tadi iya kan? Ampun kau dirung-runggu. Jangan besok-besok kalau memang kepetes tak tahu tidak apa-apa, ya nggak betul. Jadi kalau kelihatan panjenengan sedekah di bulan Ramadan luar biasa. Orang yang mau bersedekah ini oleh Allah diposisikan sebagai makhluk termulia, terkuat. Kok bisa? Coba sekarang saya sampaikan sebuah hadis begini. Sahabat Anas bin Malik di dalam satu kitab ini menyebutkan begini, sami'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, sabdanya Nabi begini, lamma khalaqallahu subhanahu wa ta'ala
al-ardo fatamidu atau fatamida, faja'alallahu subhanahu wa ta'ala al-jibal fa'ada biha fa'ajibatil malaika. Ini bahasa Arabnya tidak saya teruskan. Ketika Allah membuat bumi, mencipta bumi, lama khalaqallahu subhanahu wa ta'ala al-ardha, ketika Allah mencipta bumi selesai dicipta itu Pak Yunus bergoncang. Jadi goncangannya ini Pak Taufik luar biasa, goncang. Ya apa ini? Ya apa ini? Can malaikat. Ya apa ini? Bumi ini kok goncang gini? Tidak seimbang. Ya, karena bumi kan ada lautnya, ada sungainya. Ini kira betul. Sambil lihat. Akhirnya karena bumi ini goncang, Allah mencipta gunung-gunung yang besar. Gunung jadi semua, yang namanya bumi ini fa'ada biha, tenang, kembali tenang, tidak guncang lagi, karena ada kekuatan dengan gunung. Dengan apa Bu? Gunung. Jadi gunung ini sebagai kekuatan. Nanti kita teruskan ke nuzulul Quran. Ini kan ilustrasi dulu pertamanya. Karena ini akhir Ramadan. Akhirnya yang namanya bumi itu tenang. Semua malaikat heran karena kekuatan gunung, karena kehebatan gunung bisa mendiamkan goncangan bumi. Akhirnya malaikat tanya, qalu, malaikat bertanya kepada Allah. Sampai siapa namanya? Pak Ahmadi. Benar itu nyanyi sampai gitu. Dia nyangkukan channel idalah ilalam, Mbak. Tidak boleh melambek lagu Pak Ahmadi yang paling senang dikalah. Ya terus kira. Malaikat bertanya kepada Allah, wahai Allah, hal min khalqika asyaddu wa aqwa minal jibal. Qala sallallahu subhanahu wa ta'ala, na'am al-hadid. Itu kata Allah. Ya Allah, kami malaikat tanya, wahai Allah, gunung itu kok sangat kuat sehingga bumi ini tenang. Apakah ada, wahai Allah, makhluk sampeyan yang lebih kuat daripada gunung? Makhluk keagungan lebih kuat tentang gunung. Gusti dalam nuwun pirsa dumateng panjenengan, napa wonten makhluk jenengan ingkang langkung kiyat lan kokoh tinimbang gunung ingkang panjenengan ciptaaken menika dalam kepingin semerap terus pundi wontenipun panjenengan nyiptaaken donya lan saisine? Dijawab oleh Allah. Qala subhanahu wa ta'ala, na'am, iya. Al-hadid, besi. Gunung walaupun kuat bagaimana tetap kalah dengan besi. Apalagi besinya dibikin pabrik Jepang, ebol dusur saja mah gunung. Ada bilang mencuri SMA api batu di Roma kapi semakin long gunung. Alhamdulillah. Sampai kalau ke Mekah, mudah-mudahan ke Mekah semua. Mudah-mudahan saya doakan tahun depan semuanya ke Mekah. Patina Aki Dolorejo, Songkosongan. Berangkat semuanya. Di Mekah itu Kiai, tidak ada jalan menanjak, tidak ada jalan terlalu menurun.
yang melewati gunung sama dengan di Banyuwangi itu. Gunung itu dilobangi. Jadi semuanya jalan lewat bawahnya gunung. Artinya di dalam gunung itu gunung dilobangi. Yang melobangi alatnya apa? Besi. Okay. Alat bulldozer besi. Jadi berarti gunung masih kalah dengan besi. Ayo salawatan dulu biar tenang. Sallallahu Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa Malaikat bertanya kepada Allah tentang kehebatan gunung, kekuatan gunung. Apakah masih ada makhluk panjenengan yang lebih hebat, lebih kuat dari gunung? Dijawab oleh Allah, na'am, al-hadid, yaitu besi. Besi bisa menghancurkan tanah. Besi bisa dibuat alat melobangi gunung. Besi dibuat menghancurkan batu. Besi dibuat menghancurkan segala yang memang bersifat keras. Akhirnya malaikat tunduk. Inggih Gusti. Tapi tanya lagi malaikat, ya Rabbi, fahal min khalqika asyaddu wa aqwa minal hadid? Apakah masih ada makhluk sampeyan yang lebih kuat, lebih hebat, lebih sempurna kekuatannya dibanding besi? Dijawab oleh Allah. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menyampaikan sahabat Anas, colok Lusman Yunus king mendepan. Colok siapa Bu? Iya, colok Lusman Yunus. Colok akrab biasa. Deki mulai sambil senika penderongku colok Lusman Yunus. Ada yang lebih kuat, wahai malaikat. Nggih Gusti. Yaitu an-nar, api.
Api lebih kuat daripada besi. Coba leperajain besena. Mon masuk ke pabrik besi lebur ulang, api yang melebihi 180 derajat, make kuat dalam besi ngelele enggak kondak. Ayo sambil lihat orang sebiasa ngebai todi, ngebai calo, ngebai lempat, ngebai landu, ngebai mana pedang, ngebai keres, ngebai kereci di pabrik-pabrik itu. Besi kalah dengan apa? Dengan api. Panas itu lepepek api. Yang dahulu yang di Jepang itu besi-besi yang tua, makanya kan banyak kan orang pengusaha besi itu serta ada pengusaha besi muda, tidak ada. Jadi saya begitu masuk ke Surabaya paling banyak orang berusaha besi itu. Saya usaha besi ngode ada. Besi ngode, Reng Donorjo ada sekali. Kemana besi ngode? Fortuner anyar, Pajero anyar, Hammer, Ferrari, itu besi anyar. Baru sambian saya usaha. Ada sekarang gue sambian ngeredit kapi. Kuba dereng Donorjo di dealer mobil, tandi besi anyar, Vario anyar, GPK anyar, Fiction sebiasa mepelimpengan ke kopi. Ternyata besi kalah dengan api. Api disebut sebagai lebih kuat daripada besi. Malaikat berkata, engki Gusti, engki. Tapi masih tanya lagi. Iya, Pak Ahmadi masih tanya lagi. Pak Ahmadi. Coba lagu-lagunya sampean unggah boleh semangkin ya. Kalau lambat ada lagu kata dia lagi. Memang benar ini susu nona. Sedih ya loh. Tugasku mengantarkan susu yang nona pesan. Lagu-lagu aja. Coba lambat lagu Pak. Lembur. Benar kan lambat menabi imtihanan selalu petampil sareng Pak Guru Gula almarhum Kiai Haji Abdullah Fakir Rahman. Memang dipilih saya. Begitu tahun 80-an ke atas baru saya ikut MTQ kemana-mana. Ya. Jadi gue ini mau bapak coba sih nyaman. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul. Begitu 90 ke atas kalah dengan oleh Allah diberi ganti lain profesinya ceramah. Sepele yang lebih pangeran profesi ini kami ini dua kita berjopo. Padahal kok terang nambah itu mau berjopo berbeda. Kau yang jangan tepat nyari rantai seanak 11. Anak sutung ya raguan mah. Lalu Muhammad. Ketika malaikat tanya, wahai Allah, masih adakah makhluk panjenengan yang lebih kokoh, lebih kuat, lebih hebat daripada api? Ada jawab sareng Allah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, lu nek jam gelureng. Aduh, leparak semeter korang 14 cm. Berarti tak bisa jopok kapiaki dikit iki. Apakah ada yang lebih hebat daripada api, wahai Allah? Dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada. Apa itu? Air. Coba menebak beli kebakaran berempat juga PMK semprot kapi ya. Mentak terjadi deki api kalabi api kalabi aing sambil nyomat kompor nanti aing kui kopi dah bapak seram bi aing biasanya ambo mate izin apa dan ambo mate itu sambil lihat di California ya, di Los Angeles, di Toronto sebagian utara itu kan di pangeran ekerem apoy
Alhamdulillah di pengiran ki tolongin. Bodo ojon, ki bodo pemadam kebakaran. Iki ra wonten. Sekeparat nih semangkele kan Israel nih ncan gencatan senjata tapi orang serang terus burus dia. Iya lah betul. Tapi ya tidak mungkin bisa habis, Pak. Peperangan itu sudah dinas oleh Al-Quran, dinas oleh Rasulullah, disampaikan oleh Nabi. Besok menjelang akhir zaman ada bumi yang tidak pernah lekang daripada perang, tidak pernah berhenti daripada perang. Moga-moga Indonesia tidak sampai begitu. Tapi semakin Indonesia lagi kebersaing orang luar apaan? Tahu sampean? Sudah, ya. Udah di sampean paling banyak jadi buruh. Ini kira betul. Rasulullah Muhammad. Ternyata api masih kalah dengan air. Air ini lebih kuat daripada api. Mun tak percaya, boda api raja pas kota air setase. Gemet senyama api. Paham? Paham? Makanya api di dalam diri kita kalau lagi menyala seram di aing. Contoh lah caipun Kanjeng Nabi sereka. Mun sambian tepaan ngamuk. Itu kata Nabi loh, kata Nabi. Colon Usman Yunus yang mendapat. Mun sambian tepaan ngamuk. Pak Abridu, ayo peken lebih apa? Bil wudu kelaban aing wudu. Itu sampai mau tepaan ngamuk, wudu. Coba langsung menteli. Engkau itu kan ngamuk, ini lagi. Sebine kota tampur itu patung etokol malam ekelone mosemnya. Orang laki itu tidak harus begitu kepada istri. Istri itu harus memanjakan suami, suaminya juga harus memanjakan cocok tak cocok lah kocak sayangku. Celeng celeng sayangku. Selagi misalnya celeng cetak putak, coba panggil dekan dan dekan jangan. Desa lebih baik sayangku, sayang tapi lah cocok tak cocok lah sayang. Oh pun pote, cepat panggil bi dan nabi jadi iya. Semua itu ada waktunya, semua ada waktu. Penampilan ganteng umur lah letua, masa bisa mahalul qiyam tak bisa. Ya Pak Hadibuan ke TV iya. Ya. Pon. Malaikat bertanya, apakah masih ada yang lebih hebat daripada api? Ada air. Percaya malaikat, dan malaikat masih bertanya lagi kepada Allah. Fahal min khalqika asyaddu wa aqwa minal ma? Apakah masih ada wahai Allah makhlukmu yang lebih hebat daripada air? Dijawab oleh Allah, qala subhanahu wa ta'ala, na'am, ada. Ar-rih, angin. Mulai keneng angin, Pak, tsunami masalah. Aing nengen 2004 tsunami apa muncul di angin. Mulai keneng angin, Pak, ini apa kan? Angin puting beli. Itu kata bahasa Arab dan bahasa Indonesia dicampur jadi satu. Angin bala tahun. Bala itu jam'u baliyatin, jamaknya lafaz baliyah, belai. Tahun itu bahasa Indonesia. Sehingga ulama banyak yang mengatakan ini adalah angin bala tahun. Ini namanya disebut dengan belai tahunan. Kalau gampang bilang dengar itu, ya tahun. Bala. Tinggal bala tahun. Aku nak. Si ganteng orang mau ngocak bala, si ganteng. Mau situng tak lebur bala. Tak betul lebur. Mau si ngocak bala tahun si ganteng. Mau pas bala tahun. Kolega tukang kiroat, betul tukang kiroat juara internasional. Rumahnya sering didatangi oleh orang-orang Arab dari daerah tanah Arab. Ketika ada di rumahnya, orang Arab itu kan wajib itu asli dari tanah Arab. Jadi ngampung jedingnya di rumahnya. Disampang ya. Begitu selesai dari jeding duduk pas tongkul toon, abang tak katoan.
Kedelak di Pak Ustad nikah. Pak ngelembre. Ketih cain bahasa Arab di Ustad kan bahasa Arab masyhur. Syekh encan. Encan se Arab. Syekh inti falan raja. Wah inti falan raja. Fula tak tahu. Itu sampean mon teromok, mon lakar atau mobil reng Arab, atau mobil reng bahasa Inggris, sampean Pak Bodoh, sampean entar ke mall. Wah, mall itu bodoh nak anak sekancaan bahasa Inggris. Are you today, my friend? Yeah, I'm fine. Sampean kan tak bisa bahasa Inggris, bahasa Arab sampean pegenteng sekancaan. Ya ta'al. Laqad ja'akum jawab rasulun min anfusikum. Jawab boleh. Kancana datang azizun. Sesitong alaihi ma'anitum. Sesitong aja harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bapak datang Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bah rombongan macam ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ada ganteng dia. Daripada boleh disambian bagus bahasa Arab. Iya. Egera betul. Kita kau pas deki pas sampean orang Arab, baca Arab sampean pas umroh melia gamis tak bisa secara Arab, melia korma tak bisa secara Arab. Ya kita mah enak ada sholat 10. Tuan korma. Berapa kilo ane bahasa Arab? Kamu kilo ya akhi? Berapa kilo? Bingung semua ada orang bahasa Arab kilo. Enak ada baca 10. Rakaat ini. 1 kilo rakaat ini. Enggak lah kan macam mbak. Cerita orang ini macam. Dori tak bisa bahasa Arab pas enggak. Kan saya teman strategi ada di nak lembe. Jamaah haji biasa tedung mana tak usah lampu. Dopak deh hotel lampu tak mati. Akhirnya caranya minta EPATM di rumah petugas datang tak bisa secara Arab. Enggak depan pengajian Ebenoro an-nur adalah cahaya. Akhirnya Pak Ngoca, nur Tuhan, nur. Paham ada ya? Ada apa di nur dia ada apa? Caranya biasa negara mutu kan biasanya ya PATM kan dia. Lalu kebutuhan tak bisa sengoca. Nur Tuhan. Bah enggak ada kampungan membeda yang mati. Tuhan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada tak kuat. Saudara Muhammad. Engkau kelak ngocak Rasulullah pengajian ki bede kejen ki ya. Kadung locanan. Apakah masih ada Tuhan Allah yang makhluk lebih hebat daripada air? Ada. Apa? Angin. Akhirnya malaikat bertanya lagi, wahai Allah, apakah masih ada makhluk sambian yang lebih hebat daripada angin? Angin kan lambat lagi. Angin itu kuat Pak. Berlambat. Makanya pada situ hadis seneka. Nabi itu dari loman kalau di bulan Ramadan lebih loman, malah lomannya kanjeng Nabi, lamban kanjeng Nabi itu lebih hebat daripada angin, angin tidak ada mah, angin lambat apa tak lambat? Misalnya pada orang yang kui minyak room, Usman Yunus ngaku minyak room. Pas semangkin budak tak kiri gula. Wah beda angin dari kasa. Ekibe angin kasa. Ekibe bau nero. Apa yang kontok bibi beda tak kentok. Angin lampak. Sedari dorok langsung ekerem di angin. Aku sampai benar. Wah pada. Pokok angin itu luar biasa. Hebatnya luar biasa. Gimana betul? Coba AC saus AC yang AC dalam tak yaudien tapi yang mati ngarangnya. Akhirnya sahabat itu tanya lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana kanjeng Nabi? Akhirnya malaikat masih tanya lagi kepada Allah. Ya hal min khalqika asaddu wa aqwa minar rih.
apakah masih ada makhluk panjenengan yang lebih kuat daripada angin? Ternyata jawaban Allah bagaimana? Ada. Ring Donorejo. Itu hadisnya bukan Donorejo, bener. Ada apa? Ibnu Adam, yaitu manusia. Pak Taufik, Pak Yunus, Wakil RW, semua orang Donorejo. Tasaddaqo biyaminihi, mereka senang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya sampai tidak tahu. Artinya apa? Dari lebur asedekah orang lain tak tahu king sedekah na erasaki orang emang kaman. Itu namanya lebih kuat daripada angin. Untuk keterangan selanjutnya, dari orang selebur asodako lebih kuat kelaban angin, beda selebur kuat kelaban sodako. Ternyata di dalam karya lain, di dalam teks lain itu ada tambahan apa? Orang andi iman se-Islam sesabar ngadepen odi, napa asaus ujinya sedatang dari Allah, tetap membeli dari Allah, itu lebih hebat dari segala-galanya. Innallaha ma'as sabirin. Apa ya? Udah cukup guys keterangan itu. Saya kembali kepada keterangan yang tadi. Musibah apa wahai Rasulullah? Kalau di akhir Ramadan kok langit bumi menangis, sama dengan orang Donorejo. Kalau orang-orang di Donorejo juga menangis kalau waktu akhir Ramadan. Kenapa? Toples kita ada esena. Dua, anak bampak kita melaki pakaian kapi. Telok, gelem saya begitu kita tebus. Bampak, biar macam orang kendaraan juga. Nomor 5, ada apa saya ke Baya Petra dia orang Maria. Nangis. Tadi sampai mau tanya Aki, dah mana kayak mau tina akhir Ramadan, bunga apa susah? Engkau susah le. Susah benar Ramadan elang benar le. Nak minta pakaian kau tadi besar tadi. Salah kita melihatkan tindakan otang saya tertangkap tak le ada kok bingung le dia mau tak kuat tak sabar bisa bunuh ke diri pak. Betul. Katanya malaikat, katanya sahabat, wahai Rasulullah, musibah apakah yang terjadi untuk umat Nabi Muhammad dikala Ramadan akan berakhir? Katanya Nabi, yaitu perginya bulan Ramadan. Zihabul Ramadan, perginya bulan Ramadan, li'anna fihi doa mustajabah, karena di dalam bulan Ramadan itu doa gampang diterima, amal dilipat gandakan, sedekah gampang diterima oleh Allah. Bagaimana caranya? Tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo senajan tak keduan papon apa toreh ibadah saus pebanyak de Allah. Urusan rezeki, urusan harta benda itu yang penting usaha. Oleh tak oleh pembeli boleh dan kuste. Bang begini Bapak Ibu harus ngerti begini. Orang kalau ngaji itu harus dapat 3 ilmu, harus dapat tiga ilmu. Ya. Nomor 1, harus lebih mantap tauhidnya kepada Allah Subhanahu. Orang Donorejo kepingin tidak menjadi orang kaya, kepingin sudah kaya semua. Itu bagian Allah yang menyeting. Orang Donorejo kepinginkah ibadah haji semua? Kepingin sudah haji semua? Belum. Makanya besok berangkat sedonorejo aja langsung kowe. Semakin kan banyak orang yang sepedaan ke Mekah. Apalagi Ka'bahnya sekarang banyak mas. Di Madura itu orang bangun musola persis Ka'bah itu banyak. Sampai kalau dari Sampang kalau ngelewati Lomair, begitu dari Lomair ngelewati sedikit sampai belok nganan. Nah, perlihatannya belok nganan. Di situ ada Ka'bah. Boleh sampai haji agak kasar. Ada Ka'bah. Di utara juga ada. Di daerah sepanjang menuju jalan Pelenger itu sampai agak nganan dan kiri sampai lihat ada orang bangun seperti bangunan Ka'bah, sampai viral di media sosial. Mara coba bangun kata janjak dia kan minta barokah na Ka'bah kan setting ingat Ka'bah. Ternyata dia yang kuat bangun Ka'bah, ternyata king pada bi setting na
mun aslina aslina langkar atau musola. Jadi sekarang Ka'bah itu di mana-mana. Lombok tahun 75-an itu berdekak balik Jember Timur Songai. Sengaja mana Muhammad sampai julukan Muhammad Mur Songai. Nah, di Sulawesi Barat itu ada, di Manado, Sulawesi bagian barat itu ada Ka'bah juga. Orang yang haji ke sana sama dengan yang di Mekah. Siapa yang pemiliknya? Pemiliknya adalah Ali. Ali itu punya anak Abdullah. Syahadat diganti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Ali Rasulullah. Na'udzubillah innalil. Itu. Tapi niru kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kalau di akhir Ramadan lebih giat ibadahnya, memberikan contoh kepada umatnya. Nela kaulah kelaban panjenengan yang sudah rutin membaca Al-Quran. Al-Quran ini harus kita tekuni. Jangan tak usah niru para imam, sudah tak usah. Tak usah niru Imam Syafi'i, tak mampu lebih sambian. Imam Syafi'i dijelaskan itu kalau bulan Ramadan hatam Qur'annya itu adalah kurang lebih 60 kali hataman selama sebulan. Jadi Imam Syafi'i itu kalau sholat subuh sampai asar itu hatam, maghrib sampai isya hatam. Mungkin di maghribnya ambil 10 juz atau 5 juz karena 3 rakaat 15. Di isya-nya setiap rakaat ambil 5 juz. Kemudian karena 4 berarti 45. Karena sama-sama itu berarti Imam Syafi'i itu malam hatam, siang hatam. Usman Yunus alhamdulillah 3 tahun hatam juga. Tak perlu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i boleh tak bantu. Atau boleh Imam Syafi'i. Sampai do ampun hatam senapa kali. Searah sanang tetangga. Pak Do, gini loh. Orang itu kan ada keistimewaan yang dicipta Allah. Kian gula kini kocem boleh. Apa nak? Lo semua terlebih, Pak. Semua terlebih kalau nerangake kesabaran gelo. Udah gini saja. Katanya sahabat Abdullah bin Abbas kan kulo di sampean paringin oneng Ramadan itu bulan istimewa. Segala macam sesuatu dilipat gandakan oleh Allah. Tikar sampean makin lebih sedekah dok musalla aing pote tak napa campur jahe di gula. Aing pote campur jahe di gula. Aing pote tok seberang sing tak semangkok tak napa. Ya, senapa kasa? Seraja kasa napa? Pancu seraja. Sebaskom aing tak napa, campuran gedang, campuran turin, kacang hijau, bah beri gula, sabek nak musala. Kan asal kan aing pote, Pak. Asal aing pote. Makanya di dalam tafsir itu begini. Ayo sampean ingat, Kanjeng Nabi waktu Isra dan Mi'raj setelah sholat di Masjidil Aqsa dikasih minuman berapa sama malaikat Jibril? Dikasih minuman berapa? 2. Nomor 1 air susu. Nomor 2 khomer. Ya, aing memabuk. Di dalam tafsir yang lain disebut Nabi itu waktu selesai sholat di Masjidil Aqsa untuk melaksanakan Mi'raj diberi 3 air. 1 air susu yang rasanya enak dan manis. 3 air khomer, artinya brandy atau minuman-minuman keras. 3 air putih. Yang dipilih oleh Nabi adalah air susu, karena air susu merupakan minuman orang ahli surga dan jernih putih. Kenapa tidak memilih yang namanya khamar dan air mabuk? Nabi dipuji oleh malaikat Jibril, sampean hebat Nabi Muhammad memilih air susu. Benar memilih susu lah, benar susu, beda air lah. Memilih air Deki pas milih sosok, ini nyamanan milih sosok. Jangan air susu. Air susu bisa lain, Pak. Iya. Yang air susu itu rekena rodok larang, non susu rekena. Nah, modal. Dima sambian cek sakasaki nek kuburan kembang kuning nikah 10.000 bisa neku sosok.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dak iya sabar dak koran. Cere sabar apa kana. Dadi montron niku agak lenon. Niku majer 10.000. Niku niku. Nyamanan sandi ini tak usah majar tak rapel. Lemek jemek saya tak ada. Enggak usah. Jangan ibu apa bayi colon Usman Yunus. Rasulullah Muhammad tidak memilih amal. Andaikan sambilan memilih air yang memabukkan wahai Nabi Muhammad, latahobot umatmu bakal menjadi orang pemabuk semua. Kanjeng Nabi milih air susu baik banyak semabuk. Kenapa tidak milih air putih? Air putih itu katanya bahasa tafsir lambang munafik. Itu air putih. Padahal putih itu bagus. Air putih lambang munafik. Mungkin kan? Air putih munasabah gelas tanpa campuran apa-apa, anyama air putih. Air putih di gelas diberi gula lalu diberi cerupan teh, namanya air teh. Benih air putih. Air putih dipasang di baskom, diberi yang namanya duren, pisang, pelotan, kacang hijau, kemudian diberi gula, namanya benih air putih. Tapi kolak. Air putih dimasukkan ke dalam gelas, diberi apukat, beken, kemudian diberi yang namanya nanas, diberi susu, diberi susu boleh. Air susu kemudian diberi dengan namanya cemil-cemil, namanya es campur. Air putih diberi pasraan es, lalu diberi belewa, kemudian dituangi air susu, lalu diberi yang namanya bringkil-bringkil kacang yang enak itu, namanya es teler. Udah es teler. Jadi air putih dikasih gula, lalu dikasih kopi. Apa disebut air putih kopi? Enggak, disebut air kopi. Kok pada kopi apa aja? Alhamdulillah pada benar-benar nyindir kula lagi man kaman mau beri kopi mulai. Allahumma Muhammad. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taharra kanjeng Nabi itu andai kata bahasa Surabayanya begini, nyontoaki ke umat di akhir bulan Ramadan toree bagus ibadah kaula kalaban panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Sudahkah ini sudah lebih jamnya, mohon maaf sebesar-besarnya saya tidak bisa menerangkan lagi. Mudah-mudahan dengan khatmil Quran, peringatan malam nuzulul Quran, saya tidak menerangkan nuzulul Qurannya. Kalau secara garis besar begini, Quran itu turun 3 tahap. Sini kita baiklah. Selangsung dari Allah lauhil mahfud itu bungkol engak Quran sebenarnya musola nika. Persis itu sudah dari alif lam mim sampai qul a'udzu birabbin nas. Lalu dikirimkan oleh Allah dari lauhil mahfud ke langit pertama nika. Jadi berada di langit pertama. Dari langit pertama ini oleh Allah dikirimkan ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril tergantung kebutuhan dan peristiwa yang terjadi. Contoh, ada sahabat tanya, yas'alunaka 'anil mahid, turun ayat, ya. Qul huwa adam, akal huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Ada lagi, yas'alunaka 'anil ahillah, turun ayat, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Begitu selanjutnya. Jadi Quran itu di dalam diturunkannya oleh Allah bertahap kurang lebih 22 tahun 3 bulan 22 hari. Ada yang mengatakan 22 tahun 22 hari itu Quran diturunkan. Yang paling enak Quran diturunkan Allah selama kurang lebih 23 tahun sampai ke orang Donorjo. Mudah-mudahan semuanya lebur baca Quran. Saya akhiri dengan dawuhnya sahabat Al-Imam Abu Muhammad. Kemudian beliau juga mengutip dari Imam Zainuddin Al-Maribari, dikutip dari Imam Al-Ghazali, sahabat yang namanya Abu Umamah Al-Bahili Ajendu, kanjeng Nabi makon kau bersambian, ayo baca Quran besok semuanya sampean oleh Allah disebabkan Quran itu dimuliakan di surga Allah Subhanahu
Mengapa ninggalaken kula aturaken nyuwun agungipun pangaksami tak lakon nyono sepora takok beda sekelero para kiai, ibu nyai, ustaz ustazah sekelero saus pebenderaki sebentar menter detia ilmu manfaat sekak dikoh wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.